Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang digital transmisi. Digital transmisi terbagi menjadi dua, yaitu transmisi baseband dan transmisi broadband. Transmisi baseband, jika sinyal informasi baik analog ataupun digital dikirimkan secara langsung melalui medium, maka komunikasi tersebut merupakan transmisi sinyal baseband. Contohnya, pengiriman sinyal yang terjadi pada Ethernet car untuk jaringan LAN dan komunikasi menggunakan intercom. Kemudian transmisi broadband, yang dimana komunikasi sinyal informasi menggunakan sinyal pembawa atau sinyal termodulasi, maka komunikasi tersebut menggunakan sistem transmisi broadband. Kemudian jika sebuah sinyal memasuki sebuah medium, maka sinyal tersebut akan mengalami perubahan bentuk atau terjadi korupsi sinyal, yang dimana hal ini disebabkan adanya perubahan noise yang menyatu dalam sinyal tersebut dan pengaruh dari medium, sehingga sinyal yang dihasilkan berbeda dengan sinyal aslinya. Kemudian perbedaan bentuk sinyal tentunya akan mengganggu proses komunikasi sehingga pesan yang dikirim tidak sampai pada tujuan. Untuk itu dicari sebuah cara supaya pesan dapat mengirim tetap dapat menerima dengan baik atau benar di sisi penerima. Kemudian cara-cara untuk mempertahankan supaya sinyal pesan yang dikuat dapat diterima dengan baik di sisi penerima ini yang disebut dengan pengkodean saluran atau line coding. Proses pengkodean saluran ini pada prinsipnya mengubah informasi data menjadi bentuk sinyal yang lain sehingga sinyal tersebut cocok dengan saluran yang digunakan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang digital to digital konversi. Yang dimana secara logis kita tahu bahwa dalam komunikasi data diharapkan agar kecepatan data dapat dicapai setinggi-tingginya, sedangkan kecepatan mengirim sinyal dapat dicapai serendah-rendahnya. Kemudian kecepatan data tinggi dalam proses transmisi berarti bahwa sejumlah besar data dapat dikirimkan dalam satuan waktu. Kemudian karena itu, semakin tinggi data rate berarti semakin besar jumlah data yang dapat dikirimkan dalam satu satuan waktu. Sedangkan kecepatan pengiriman sinyal diharapkan menjadi rendah karena berkaitan dengan bandwidth dari sinyal. Kemudian semakin rendah baud rate, maka berarti semakin kecil pula jumlah bandwidth yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal. Kemudian berbicara soal line coding, yang dimana pada line coding selalu diasumsikan bahwa data yang berupa teks, gambar, suara, video telah tersimpan dalam memori komputer sebagai deretan bit. Line coding akan mengkonversi deretan bit tersebut menjadi sinyal digital untuk ditransmisikan pada sisi penerima, dan harus dilakukan proses sebaliknya, yaitu konversi dari sinyal digital menjadi data digital. Kemudian line coding terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama unipolar line coding, kedua polar line coding, ketiga bipolar line coding. Yang pertama itu unipolar line coding, yang dimana kode ini menggunakan hanya satu non-zero dan satu zero level tegangan, yaitu untuk logika 0 memiliki level 0 dan untuk logika 1 memiliki level non-zero. Kemudian polar line coding, kode ini menggunakan dua buah level tegangan untuk non-zero guna merepresentasikan kedua level data, yaitu satu positif dan satu negatif. Kemudian yang ketiga bipolar line coding, yang dimana kode bipolar menggunakan dua level tegangan, yaitu non-zero dan zero guna menunjukkan level dua jenis data, yaitu untuk logika 0 ditunjukkan dengan level 0, untuk logika 1 ditunjukkan dengan pergantian level tegangan positif dan negatif.
Kemudian encoding skema yang dimana terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama pengkodean unipolar atau non-return to zero. Kemudian yang kedua pengkodean dua fase atau Manchester dan differential Manchester. Ketiga pengkodean bipolar, AMI dan pseudo ternary. Yang keempat pengkodean multilevel, yang dimana 2B1Q, 8B6T, dan 4D PAM5. Yang kelima pengkodean multiline transmisi atau MLT3. Selanjutnya pengkodean unipolar atau non-return to zero, yang dimana pengkodean data digital menjadi sinyal digital yang paling sederhana adalah non-return to zero, yang dimana ini disebut sebagai pengkodean digital unipolar karena sinyal yang dibangkitkan hanya menggunakan tegangan positif atau negatif saja. Kemudian pengkodean dua fasa, yang dimana pengkodean Manchester membagi 2 bit menjadi 2 bagian, yaitu level tegangan akan berubah saat dari durasi bit terlampaui. Sinyal yang mempresentasikan bit 0 berubah dari tegangan positif menjadi tegangan negatif, sedangkan bit 1 direpresentasikan dengan perubahan sinyal dari tegangan negatif menjadi tegangan positif. Kemudian pengkodean bipolar, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu AMI dan pseudo ternary. Pada pengkodean AMI, elemen data dengan bit 1 direpresentasikan oleh sinyal yang berinversi bolak-balik dari tegangan positif ke tegangan negatif atau sebaliknya dari tegangan negatif ke tegangan positif. Sedangkan elemen data dengan bit 0 direpresentasikan oleh tegangan 0 volt. Kemudian pseudo ternary, yang dimana pada pengkodean ini elemen data dengan bit 0 direpresentasikan oleh sinyal yang bervariasi bolak-balik dari tegangan positif ke tegangan negatif atau sebaliknya dari tegangan negatif ke tegangan positif. Sedangkan elemen data dengan bit 1 direpresentasikan oleh tegangan 0 volt. Kemudian pengkodean multilevel, yang dimana tujuan dari pengkodean multilevel adalah meningkatkan kecepatan data tetapi pada saat yang sama menurunkan kecepatan sinyal. Untuk itu mencapai tujuan ini, pengkodean multilevel melakukan pengkodean dari P elemen data menjadi Q elemen sinyal. Kemudian pengkodean multiline, yang dimana memiliki 3 aturan, yaitu apabila bit berikutnya adalah 0, maka tidak ada transisi lebih sinyal. Kedua, apabila bit berikutnya adalah 1 dan level sinyal saat ini tidak 0, maka level sinyal berikutnya adalah 0. Dan apabila bit berikutnya adalah level 1 dan level sinyal saat ini adalah 0, maka level sinyal berikutnya adalah kebalikan dari level sinyal tidak 0 yang terakhir. Kemudian berbicara soal scrambling, yang dimana tujuan dari pengkodean scrambling adalah melakukan substitusi dengan aturan tertentu apabila dideteksi jumlah level tegangan 0 berderet panjang, yang pada dasarnya teknik scrambling adalah pengkodean AMI dengan modifikasi apabila dideteksi level tegangan 0 berderet panjang. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang analog to digital konversi. Perlu kita ketahui bahwa di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya lebih banyak sinyal yang direpresentasikan dalam bentuk analog daripada sinyal dalam bentuk digital. Namun sinyal-sinyal analog semacam itu akan lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Sebagai contoh, compact disc yang dijual di pasaran dapat menampung sejumlah besar lagu adalah hasil konversi sinyal suara analog ke dalam bentuk digital. Dan masih banyak lagi manfaat yang dapat kita rasakan saat ini dengan adanya teknologi digital. Kemudian selanjutnya pulse code modulasi atau disingkat dengan PCIM.
PCI merupakan sinyal analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling. Sampling ini merupakan proses mencacah sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Setelah didapatkan sinyal hasil sampling, sinyal tersebut selanjutnya dikuantisasi. Selanjutnya, kuantisasi adalah proses pembulatan amplitudo sinyal terkuantisasi ke bilangan integer terdekat. Dan proses terakhir adalah melakukan pengkodean digital terhadap kode hasil kuantisasi. Kemudian selanjutnya delta modulasi, yang dimana teknik konversi dari sinyal analog menjadi data digital akan menjadi lebih sederhana apabila diimplementasikan dengan menggunakan modulasi delta daripada menggunakan PCI, karena modulasi delta tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCI, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara cacahan saat ini dengan cacahan sebelumnya. Kemudian transmisi mode. Transmisi mode terbagi menjadi dua, yaitu serial dan paralel. Serial pada pengiriman seri, data paralel internal diteruskan ke pengubah paralel atau serial, yang dimana bit-bit dikirimkan secara berurutan dan kecepatan pemindahan data lebih rendah dan mode transmisi paralel. Kemudian pengiriman dimulai dari LSB dan diakhiri dengan MSB. Penerima harus memecahkan isyarat data yang sama pada waktu yang tepat sebelum membentuk kembali karakter yang diterima. Kemudian paralel, yang dimana memiliki kecepatan tinggi, karakteristik media harus baik, masalah skew efek yang terjadi pada sejumlah pengiriman bit secara serempak dan tiba pada tempat yang dituju dalam waktu yang tidak bersamaan. Kemudian berdasarkan sinkronisasi, dikenal 3 mode transmisi serial, yaitu asinkron, sinkron, dan insinkron. Asinkron, pengiriman dilakukan per karakter, transmisi kecepatan tinggi, antara karakter tidak ada waktu yang tetap. Bila terjadi kesalahan, satu blok data akan hilang, membutuhkan start pulse, tanda mulai menerima bit data. Tiap karakter diakhiri stop bit, dikenal dengan sebagai start-stop transmisi. Kemudian sinkron, pengiriman dilakukan per blok data, transmisi kecepatan tinggi. Tiap karakter tidak memerlukan bit awal atau akhir. Bila terjadi kesalahan, satu blok data akan hilang. Pemakaian saluran komunikasi akan efektif karena transmisi hanya dilakukan bila memiliki sejumlah blok data. Kemudian asinkron, yang dimana merupakan kombinasi transmisi asinkron dan sinkron, dan tiap karakter didahului dengan bit awal dan di akhir data ditutup dengan bit akhir. Kemudian metode transmisi terbagi menjadi 3, yaitu simple, kedua hal duplex, ketiga full duplex. Yang pertama simplex, data disalurkan hanya ke satu arah, pemancar dan penerima tugasnya tetap, jarang untuk sistem komunikasi data. Kedua half duplex, yang dimana data dikirimkan ke dua arah secara bergantian, terdapat waktu untuk mengubah arah. Yang ketiga full duplex, yang dimana data dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Kemudian karakteristik transmisi, yang dimana terbagi menjadi 2, yaitu DC dan IC. DC, yang dimana jarang digunakan untuk jarak dekat dan kecepatannya hanya di bawah 300, dan IC sering digunakan untuk jarak jauh dan untuk kecepatan tinggi. Baiklah, itulah tadi hasil materi yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya mengakhiri presentasi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.